Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita belajar tentang benda tegar dan kesetimbangannya, benda yang kaku, benda yang tidak berubah ukuran ataupun bentuk ketika diberi pengaruh. Kemudian kita belajar tentang benda elastis, benda yang dapat mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran ketika diberi gaya, diberi pengaruh, namun dia akan kembali ke bentuk semula dan ke ukuran semula ketika pengaruh itu dihilangkan. Itu dibahas di benda elastis, di elastisitas. Dan kemudian kita pun telah membahas tentang suatu zat atau benda yang tidak sekedar berubah ukuran dan bentuk, tapi juga berpindah tempat, yang kita sebut sebagai fluida, yaitu zat alir ya. Nah, dari sini kita bisa lihat dari yang kaku semakin lentur dan semakin fleksibel hingga ke fluida, dan sekarang kita akan masuki kalor. Nah, kalor itu sendiri semacam apa? Kita coba lihat dulu ilustrasi semacam ini. Misalkan ada 3 zat yang kita punya, yaitu ada air sumur, air es, dan air panas. Jika tangan kita masukkan ke dalam air sumur, ini sudah dicobakan, dan mungkin Anda juga bisa coba sendiri. Nah, yang pertama adalah ketika tangan masuk ke dalam air sumur, maka dari hasil percobaan sementara telah diketahui bahwa airnya terasa dingin. Dan kemudian ketika tangan kita megang es, ternyata airnya itu baru dingin. Yang tadi mah bukan dingin, maka yang ini bisa disebut airnya gak dingin. Atau boleh secara umum pernyataan ini dicoret saja, airnya gak dingin gitu ya. Dan kemudian ketika megang air panas, ya rasanya panas. Dan ketika tangan kita balik lagi setelah megang air panas masuk ke dalam ember berisi air sumur lagi, ternyata yang terasa adalah, loh kok ini jadi terasa lebih dingin. Artinya apa? Sesuatu yang tadinya dingin kemudian jadi nggak dingin, dan kemudian jadi malah lebih dingin dibanding semula. Itu berhubungan dengan masalah bagaimana cara kita mendeteksi sifat-sifat yang ada di sekitar kita. Nah, diantaranya seperti yang telah kita pelajari, kita mempelajari masalah panas dinginnya suatu zat. Nah, jika kita mengandalkan tangan kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang biasa, misalkan mengecek apakah ini suatu hangat atau adem, itu bisa sih menggunakan tangan. Tapi kalau misalkan sudah masuki suatu yang bersifat agak kompleks, misalkan panas, dingin, atau panas yang sangat ekstrim, air mendidih dan lain-lain, maka kita butuh sesuatu yang lain. Atau kalaupun orang yang sakit demam misalnya, kita tidak bisa terlalu mengandalkan pada tangan, maka kita butuh sesuatu yang bisa dijadikan alat ukur yang bisa bersifat objektif, tidak subjektif. Karena bisa kita tahu juga bahwa orang yang memegang sebuah benda, kemudian orang lain megang benda tersebut, bisa saja memberikan interpretasi yang berbeda. Karena itu kita butuh suatu alat yang dijadikan sebagai standar. Apa? Ya, kita sudah kenal dari zaman dulu ya, namanya termometer, alat untuk mengukur suhu. Dan kita pun telah mengetahui juga ada banyak sekali contoh jenis termometer. Ya, ini contoh termometer, ada yang digunakan untuk kebutuhan medis, ada yang kebutuhan industri, kebutuhan memasak, misalkan ada untuk yang disimpan di dinding. Dan yang mungkin yang terkenal sekarang adalah termogan yang sering digunakan. Jadi termogan ini menggunakan prinsip inframerah ya. Jadi ini adalah prinsip kerjanya menggunakan inframerah, tapi namanya karena mirip pistol disebutnya termogan. Jadi ini benda yang sama. Nah, semua ini digunakan untuk mengukur suhu. Nah, jadi sebelum bahas tentang kalor, kita bahas dulu tentang suhu. Nah, sebetulnya suhu itu apa? Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Suhu kita kenal dari sejak zaman dulu, zaman SD, bahwa suhu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Tapi itu tidak cukup, karena ada gambaran lain yang bisa kita peroleh dari suhu, yaitu gambaran gerak partikel penyusun benda. Maksudnya apa? Kalau kita lihat perhatikan di sini, ada 3 kondisi benda. Yang pertama ini geraknya agak lambat, yang kedua agak cepat, yang ketiga sangat cepat. Nah, ini adalah gambaran partikel penyusun suatu benda, dan di sini kita bisa lihat suhunya. Nah, ini adalah ilustrasi yang menyatakan bahwa ketika ada sebuah benda panas, itu artinya partikel-partikel penyusunnya bergerak dengan sangat cepat. Jika ada benda yang dingin, maka gerakannya sangat lambat. Sama seperti kalau misalkan kita cerita bahwa di kelas kita misalkan gurunya tidak ada, misalkan anak-anak rame main, kemudian ngobrol dan macam-macam, suasananya haneuteun karena anak-anaknya banyak gerak sana sini. Tapi ketika guru masuk misalkan, kemudian sekarang ulangan, nah maka gerakannya pun tampak jadi sedikit, suasana jadi tiiseun gitu kira-kira secara umumnya. Jadi suhu dapat juga diartikan sebagai gambaran gerak partikel penyusun benda. Semakin cepat maka bisa dinyatakan makin panas. Nah, mengukurnya pakai apa tadi? Ya, pakai termometer, alat ukur yang bekerja berdasarkan sifat termometrik.
Sifat termometrik zat itu yang kayak gimana? Sifat yang mengalami perubahan akibat ada perubahan yang dialaminya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini termometer raksa, misalkan dia ketika dipanaskan, maka dia akan memperlihatkan apa yang dia alami ketika diberikan pemanasan, misalnya seperti pemuaian. Jadi itu termasuk salah satu contoh sifat termometrik zat. Nah, untuk penggunaan termometer ataupun skala termometer Celsius, Reaumur, kemudian Fahrenheit, Kelvin, itu bisa dilihat di video yang lain berikut juga tentang pemuaian. Itu pernah dibahas di SMP, jadi videonya kita gunakan terpisah saja. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kalornya. Terus kalor itu apa? Kalor itu kalau misalkan kita rasakan dari fenomena yang tadi, ketika kita memegang sebuah benda rasanya dingin. Kenapa rasanya dingin? Ingat prinsipnya adalah kesetimbangan, bahwa ketika sesuatu ada perbedaan, maka dia akan secara alamiah untuk mencari keseimbangan. Ada perpindahan. Ketika kita memegang air dan kemudian kita rasakan dingin, itu sebetulnya yang terjadi adalah ada energi dari tubuh kita yang ditarik oleh air. Dan ketika kita memegang suhu air yang terasa panas, itu artinya adalah air yang panas itu memberikan energi kepada tubuh kita. Nah, energi itulah yang disebut sebagai kalor, yaitu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Di sini ada ilustrasinya. Kita tadi gambarkan bahwa yang namanya suhu adalah gambaran gerak partikel penyusun benda. Benda yang panas artinya partikel penyusunnya bergerak dengan sangat cepat. Benda yang dingin gerakannya sangat lambat. Nah, dari benda partikel penyusun benda yang panas ini, dia akan mentransfer energinya. Jadi tenaga geraknya, energi geraknya diberikan kepada bagian benda yang suhunya lebih rendah. Nah, sampai kapan yang terjadi? Sampai semuanya mengalami kesetimbangan termal. Artinya tidak ada lagi kalor yang bisa ditransferkan atau diberikan. Nah, kalor ini kadang-kadang juga diistilahkan dengan heat ya. Nah, jadi apakah kalor itu panas? Nah, perlu dibedakan ya. Ingat tadi, untuk ukuran panas dinginnya suatu benda itu dinyatakan dengan suhu, tapi untuk kalor itu bentuk energi yang berpindah ya. Nah, ilustrasi energi ini kita telah kenal dari zaman kelas 10 dulu, bahwa yang namanya energi itu digunakan dengan satuan joule. Namun untuk bab kalor ini digunakan juga istilah kalori, satuan kalori, yang konversinya bisa dinyatakan seperti ini, bahwa 1 joule itu kira-kira sekitar 0,24 kalori, atau 1 kalori itu sekitar 4,2 joule. Kalori boleh disingkat dengan kal, namun kadang-kadang juga ada yang menggunakan kal, artinya kilokalori, artinya ini 1000 kalori. Ini 1000 kalori. Nah, coba sekarang perhatikan di sini. Saya punya kopi suhunya 90 derajat Celcius dan ada kolam renang suhunya 30 derajat Celcius. Jika ditanyakan yang manakah yang kalornya lebih besar, nah, kalau digunakan pengertian bahwa yang apakah kalor itu panas, coba kopi 90 derajat Celcius dengan kolam renang 30 derajat Celcius, yang mana yang lebih panas? Ya, jelas kopi lebih panas. Namun kolam renang lebih banyak. Nah, betul, kolam renang itu lebih dingin dibanding air kopi, tapi kolam renang lebih banyak. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang kalor, kita bicara tentang bentuk energi, maka kalor ini jelas dipengaruhi oleh suhu. Dan karena pindahnya akibat perbedaan suhu, maka kita bisa nyatakan bahwa yang namanya kalor yang disimbolkan dengan huruf Q itu dipengaruhi oleh perbedaan suhunya, perubahan atau perbedaan suhunya. Jadi semakin banyak kalor akan menghasilkan perubahan suhu, dan untuk menghasilkan perubahan suhu tertentu dibutuhkan banyak kalor. Namun bukan itu saja. Ini ilustrasinya dikira-kirakan seperti ini. Kalau misalkan ada kopi 90, kan ini panas, betul, ini dingin, betul. Tapi lagi-lagi, kalau kita ibaratkan bahwa ada seseorang punya uang 1 juta misalkan, dan ada 4 orang yang tidak sekaya orang tadi, uangnya masing-masing hanya setengah juta atau 500.000 saja. Maka kita bisa nyatakan siapa yang paling kaya? Yang paling kaya di antara 5 orang ini, yang 1 juta sendirian. Tapi kalau ditanya yang mana yang uangnya paling banyak, yang 4 orang ini digabungkan setengah juta uang, maka semuanya akan jadi sekitar 2 juta. Nah, kira-kira seperti ini. Oleh karena itu, di sini kalau kita lihat, kopi memang lebih panas, tapi kalor yang bisa diberikan, yang bisa ditransferkan lebih banyak yang mana? Bisa jadi kolam renang. Karena apa? Masanya lebih banyak. Oleh karena itu, kalor juga dipengaruhi oleh massa. Kalor dipengaruhi oleh massa. Ini hubungan kesebandingannya. Nah, dari sini kita coba nyatakan bahwa kalau gitu, jika suatu benda mengalami perpindahan kalor, apa pengaruhnya?
Yang pertama jelas dia akan mengalami perubahan suhu. Dan perubahan suhu ini pun apa saja? Ingat tadi perubahan suhu sebanding dengan kalornya, maka dia akan berbanding dengan kalornya. Tapi kita pun tahu perubahan yang terjadi akan sebanding dengan penyebabnya, namun juga berbanding terbalik dengan apa yang harus dia ubah. Artinya apa? Semakin banyak yang harus diubah, maka akan semakin sulit perubahan itu terjadi. Maksudnya adalah masanya. Jadi perubahan suhu akan sulit terjadi jika massa yang diubahnya banyak. Nah, selain itu juga apalagi sifat bahannya dinyatakan dengan, saya simbolkan dengan huruf C. Apa ini C? Ya, C ini saya sebut sebagai kalor jenis. Dan juga ada istilah kapasitas kalor. Bedanya apa? Kita coba lihat dulu sini. Jika persamaan ini kita coba balikan, maka persamaan ini boleh kita tulis menjadi, kita atur posisinya M kali C ini dipindah ruaskan ke kiri, maka kita bisa nyatakan bahwa kalor dapat juga dinyatakan dalam bentuk persamaan massa dikalikan dengan sifatnya dikalikan dengan delta T-nya. Nah, sifat apa ini? C ini adalah kalor jenis, artinya sifat yang menggambarkan kemampuan bahan atau kebutuhan bahan akan energi kalor untuk bisa mengalami perubahan suhu. Nah, maksudnya apa? Kalau kita nyatakan persamaan atas ini dengan persamaan C sama dengan, maka kita bisa tulis bahwa C adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah massa zat tertentu sebesar perubahan suhu tertentu. Jadi banyaknya kalor yang digunakan mengubah massa tertentu agar mengalami perubahan suhunya. Nah, maka dari sini kita bisa tahu bahwa satuan untuk kalor jenis adalah Q-nya adalah kalor, maka kalori, kemudian M-nya massa, kalor itu padanannya dengan gram, dan suhunya kita gunakan derajat Celcius. Namun kita pun tahu bahwa untuk satuan sistem internasional kita punya satu energi joule. Nah, kalau joule padanannya dengan kilogram, dan suhunya boleh kita gunakan derajat Celcius. Ya. Nah, ini adalah gambaran tabel kalor jenis. Di sini ada air 4200, ada alkohol 2400. Apa maksudnya angka-angka ini? Artinya adalah semakin besar angkanya, semakin banyak energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu. Nah, jadi kalau misalkan dia ditanya di sini, ada air 4200, ada alkohol 2400. Yang manakah yang lebih mudah dipanaskan? Ya, alkohol lebih mudah dipanaskan karena dia butuh kalor yang sedikit. Sementara air lebih sulit dipanaskan dibandingkan dengan alkohol. Kalau kita lihat ini, es dengan udara, yang mana yang lebih mudah dipanaskan? Udara lebih mudah dipanaskan karena kebutuhan kalor jenisnya lebih sedikit. Sementara es lebih banyak, gitu ya. Nah, kemudian balik lagi, kalau ini kapasitas kalor apa? Nah, jika kita bicara tentang kalor hubungannya dengan mengubah suhu suatu zat yang massanya perhitungkan, setiap bagian dari massanya mengalami perubahan suhu secara perlahan, dan kemudian setiap bagian massanya itu dijadikan perhitungan secara khusus, maka kita gunakan persamaan ini. Namun, jika yang kita bahas adalah massanya terintegrasi dengan sifatnya, contohnya wadah. Jadi ketika kita bicara wadah, kita tidak bicara massanya, tapi sifat wadah secara umumnya. Maka yang kita gunakan bukan massa dikalikan C lagi, tapi suatu bilangan yang kita sebut sebagai kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor pun ini adalah gambarannya, kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematis, kapasitas kalor adalah suatu bilangan yang menyatakan bahwa kebutuhan kalor untuk mengubah suhu tertentu. Di sini tidak ada massa. Artinya kalau tadi kita bahas kalor jenis, ini urusannya dengan zat, dengan benda. Kalau ini biasanya dengan wadah secara umumnya. Satuannya apa? Untuk Q kalor, untuk delta T-nya derajat Celcius. Atau kalau kita mau pakai yang internasionalnya, joule per, bisa gunakan derajat Celcius atau juga bisa menggunakan Kelvin ya. Nah, kemudian berikutnya, jadi kalau dari sini inti utamanya apa? Inti utamanya ada di bagian sebelah sini, bahwa ketika kita memberikan kalor, maka benda yang diberikan kalor itu dapat mengalami perubahan suhu. Atau jika kita memberikan kalor pada wadah, maka wadah itu pun akan mengalami perubahan suhu. Nah, apakah perubahan suhu saja yang mungkin terjadi? Ternyata tidak. Karena perubahan suhu ini terjadi pada kondisi ketika tidak ada perubahan wujud, alias wujudnya tetap. Artinya kalau kita bicara tentang memanaskan air, maka yang kita bahas adalah air mengalami perubahan suhu, air dingin menjadi air panas misalkan. Nah, tapi ada kasus lain yang ternyata terjadi. Apa itu? Perubahan wujud.
perubahan wujud ini terjadi dengan kondisi suhunya tidak berubah, alias suhunya tetap. Nah, gambaran kalornya dinyatakan dengan Q sama dengan massa yang mengalami perubahan wujud dikalikan dengan L. Apa itu L? L itu adalah kalor laten. Kalau kita nyatakan dalam persamaannya, maka L adalah Q dibagi M. Atau satuannya adalah kalor per gram atau joule per kilogram. Menggambarkan apa ini? Kalor laten itu menggambarkan banyaknya energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud massa tertentu. Contohnya apa? Nih, ini ada tabel kalor laten. Contohnya adalah bahwa oksigen ini dinyatakan dalam kilokalori per kilogram. Ingat, kilokalori itu kilonya 1000, kilogram juga, K-nya ini kilo juga ya. Jadi kal per gram itu sama saja dengan kilokalori per kilogram. Di sini sudah dituliskan. Nah, kalau kita lihat sebelah sini contohnya, oksigen kalor leburnya 3,3, nitrogen 6,1, kemudian air 79,7. Nah, apa artinya di sini? Artinya adalah jika kita ingin mengubah wujud oksigen menjadi cair dibandingkan dengan nitrogen menjadi cair, maka kita bisa lihat bahwa nitrogen membutuhkan energi yang lebih banyak. Ya. Nah, dan kalor lebur juga ini ternyata sama. Kalor lebur itu kan mengalami perubahan wujud menjadi cair ya. Nah, kalau dibalik gimana? Misalkan di sini kita biar gampang nih. Antara perak dengan besi, yang manakah yang lebih mudah dilelehkan? Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwa kalor lebur untuk perak itu 21, sementara untuk besi 69. Artinya besi lebih butuh banyak kalor untuk dilelehkan atau dileburkan. Nah, kalor lebur ini berhubungan dengan perubahan wujud menjadi cair. Nah, kalau kalor penguapan, ini kalor laten untuk mengalami penguapan. Contohnya, antara etil alkohol dengan air. Kita bisa lihat di sini, ini etil alkohol. Kemudian air adalah yang ini. Yang manakah yang lebih mudah mengalami penguapan? Nah, kita bisa lihat bahwa etil alkohol itu kalor uapnya, di sini kalor laten penguapannya lebih kecil, artinya dia akan lebih mudah menguap dibanding air. Gitu ya gambaran secara umumnya. Nah, berikutnya di sini saya sampaikan ilustrasi bahwa gambaran perubahan suhu dan wujud ini dapat dinyatakan dengan grafik. Bayangkan di sini ada es batu. Es batu itu suhunya di bawah 0 derajat. Kemudian di sini ada grafik kalor ke sumbu horizontalnya, dan sumbu vertikalnya ada grafik suhu. Ya, ada sumbu Y ini untuk suhu. Artinya apa? Kalau ke kanan ini kalornya makin banyak, kalau ke atas suhunya makin tinggi. Nah, kita mulai dengan suhu di bawah 0, artinya suhunya minus. Nah, ketika dimulai, es itu suhunya di 0, ya. Es mengalami perubahan suhu hingga kemudian dia suhunya 0 derajat dan stabil. Ketika 0 derajat dia mengalami perubahan wujud menjadi cair, dan setelah itu dia mengalami perubahan wujud lagi dan kemudian menjadi uap gas gitu ya. Jadi di sini tahapannya es dari padat, kemudian selama dia padat dia mengalami perubahan suhu dari minus jadi 0, kemudian dari 0 jadi 0, tidak mengalami perubahan suhu tetapi mengalami perubahan wujud. Tetap suhunya 0. Setelah itu dia menjadi cair. Dan ketika cair di bagian sebelah sini, dia mengalami perubahan suhu, wujudnya tetap sama-sama cair. Setelah itu dia mengalami perubahan wujud lagi, suhunya tetap, dan setelah itu dia menjadi uap. Nah, gambaran lainnya adalah di sini ada diagram secara lebih jelasnya lagi. Di sini ada gambaran bahwa ini patokannya adalah suhu 0 derajat Celcius. Ingat, untuk patokan pada skala Celcius, 0 derajat Celcius itu adalah titik beku air atau titik lebur es. Es mencair di suhu 0, air membeku di suhu 0. Ya, jadi titik 0 ini adalah patokannya, ini 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian di sini ada patokan atasnya bahwa air itu menguap berubah, titik uapnya adalah di suhu 100 derajat Celcius, dan air pun dari uap air menjadi cair itu di suhu 100 derajat Celcius. Apakah harus selalu 100? Tidak.
bergantung tekanan udara di sekitar juga. Contohnya adalah kalau kita jemur pakaian kita basah dijemur, airnya bisa menguap tanpa harus mencapai suhu 100 derajat Celcius. Karena apa? Faktor tekanan udara. Jika tekanan udaranya kecil, maka dia akan bisa memuai lebih cepat gitu ya. Nah, sekarang ibaratnya seperti ini. Grafik ini menggambarkan apa? Grafik ini kita lihat seperti tadi bahwa ini adalah fase yang bagian sebelah sini, ini fase ketika masih menjadi es ya, masih beku di area sebelah sini, ini es. Kemudian di fase es ini dia mengalami perubahan suhu. Semakin kanan dia menerima kalor, jika terus menerima kalor maka dia akan mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud gambarannya datar. Kalau perubahan suhu miring. Jadi yang ini miring, ini bagian kemiringan grafik ini kita sebut bagian kurva yang A, kemudian yang bagian B ini perubahan wujud karena suhunya tetap, yang C perubahan suhu lagi, miring lagi, yang D ini perubahan wujud lagi. Kemudian yang E perubahan suhu lagi. Jadi prinsipnya adalah bahwa yang miring perubahan suhu, yang datar perubahan wujud. Ya. Jadi di sini es, kemudian es mencair, kemudian air mengalami perubahan wujud. Air mengalami perubahan suhu, kemudian air menjadi panas. Setelah air jadi panas, kemudian air tetap suhunya di 100, tapi kemudian dia mengalami penguapan. Dan di sini uap air 100, setelah itu uap air pun meningkat dari 100 jadi 110 dan seterusnya gitu ya. Dan di sini ada patokan yang sering kita gunakan, meskipun tadi di tabel ada angka-angka tertentu, ini ada beberapa angka yang akan kita gunakan untuk memudahkan. Bahwa untuk sifat kalor jenis es itu adalah sekitar setengah kalori gram derajat Celcius. Untuk air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini yang bisa dijadikan acuan untuk mempermudah. Jadi angka-angka yang dijadikan sebagai standar. Kemudian untuk kalor laten lebur, nah kalau ada yang tanya, laten itu artinya apa sih? Laten itu artinya tersembunyi. Kalau kita lihat di bagian sebelah sini, bahwa kalor itu artinya kan dapat perpindahan energi akibat perbedaan suhu. Nah, kalor mengakibatkan perubahan suhu, ya jelas, bisa saja. Namun kalor juga bisa mengakibatkan perubahan wujud ketika suhu tetap. Nah, ingat kalor bisa berpindah pada perbedaan suhu. Tapi kalau suhunya tetap gimana? Nah, ternyata kalor tetap ada. Nah, disebut kalor laten artinya apa? Laten itu artinya tersembunyi. Jadi kalor yang seolah-olah tersembunyi tapi tetap memberikan dampak gitu ya. Jadi laten itu artinya dampak. Nah, kembali lagi ke bagian sebelah sini. Untuk kalor laten air yang menjadi es atau es yang menjadi air itu di 80 kalori per gram. Artinya apa? Untuk mengubah es sebanyak 1 gram menjadi air itu dibutuhkan energi sebanyak 80 kalori. Dan untuk mengubah air menjadi uap, 1 gram air menjadi uap itu dibutuhkan 540 kalori. Kita lihat ya di sini, berarti untuk mencair itu lebih mudah dibanding untuk menguap. Dan ini pun sama kebalikannya. Kalau dari uap menjadi cair, gimana? Sama, butuh kalor sebanyak 540 kalori untuk setiap 1 gramnya. Nah, sekarang kita langsung coba ke contoh soal ya. Sebongkah es batu bersuhu min 10 dengan massa 200 gram dipanaskan hingga mencair seluruhnya. Berapakah kalori yang dibutuhkan agar suhunya mencapai 25 derajat Celcius? Ya, kita lihat lagi di sebelah sini. Ini diagram perubahan suhu dan wujud untuk air ya. Nah, patokannya adalah ini 0, ingat ini 0, dan kemudian atas sebelah sini 100, patokannya seperti itu. Nah, di soal disebutkan es batu suhunya min 10. Berarti min 10 itu di bawah 0, berarti sebelah sini. Ini min 10. Kemudian dipanaskan hingga mencair seluruhnya, artinya sudah memasuki fase yang sebelah sini. Ini fase yang dari yang min 10 di sebelah sini, kemudian mencair seluruhnya, artinya sudah masuk ke fase ini, dan airnya kemudian menjadi suhu 25 derajat Celcius pada sekitar sini. Ini 25 derajat Celcius. Artinya kalau kita gambar ulang kurva ini, tidak usah digambarkan semua secara utuh. Untuk pengerjaan soal semacam ini cukup digambarkan pertama dari min 10 derajat Celcius, kemudian menjadi 0, di sini 0, misalkan ini 0 derajat Celcius, dia mengalami perubahan suhu dari min 10 jadi 0, dari sini ke sini dia tetap 0 tapi mengalami perubahan wujud, digambarkan dengan datar. Setelah itu dia sudah jadi air, mengalami perubahan suhu lagi sampai suhunya 25 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini, pertanyaan adalah berapakah kalori yang dibutuhkan. Artinya kita lihat ada berapa tahap prosesnya. Ada 1, ada 2, ada 3.
ini kita sebut sebagai Q1, ini sebut sebagai Q2, ini kita sebut sebagai Q3. Jadi kalori yang dibutuhkan adalah hasil penjumlahan dari kalori 1 tambah kalori di proses kedua tambah kalori pada proses ketiga. Bedanya apa? Ini miring, proses ke-1 miring, artinya perubahan wujud. Perubahan suhu. Perubahan suhunya pada zat atau wadah? Zat. Karena apa? Masanya disebutkan di sini. Maka di sini kita gunakan M kali C delta T. Yang kedua, ini adalah datar, berarti perubahan wujud. Maka kita gunakan M kali kalori latennya. Q3 miring lagi, berarti kita tulis ini adalah perubahan suhu lagi. Maka kita tulis M kali C delta T. Namun bedanya adalah pada proses ke-1 ini statusnya masih menjadi S, maka masanya masa S, kalori jenisnya pun C-nya pun CS. Delta T-nya kita sebut delta T proses ke-1. Nah, M kali L, L-nya apa? L ini adalah L proses dari S menjadi air. Jadi yang kita pakai bukan L uap, melainkan L yang S. LS di sebelah sini. Setelah itu masa ini masa S ya. Kemudian setelah itu dia mencair, maka masanya kita ubah jadi masa air. Meskipun sama-sama, karena mencair seluruhnya berarti ini artinya apa? Masa S-nya kemudian akan sama dengan masa air. Nah, C-nya karena sudah di fase air, maka C-nya kalori jenisnya kita gunakan kalori jenis air. Kalau delta T-nya kita tulis delta T proses ketiga. Kita langsung kerjakan sebelah sini. Masa S-nya disebutkan 200 gram. Kemudian kalori jenis S-nya itu adalah, kita tulis agak lengkap sebelah sini. Masa S-nya 200 gram. Kemudian kalori jenis S-nya ada di bagian sebelah sini. Setengah kalori per gram derajat Celcius. Delta T1-nya. Nah, proses 1 ini dari min 10 jadi 0. Berapa perubahan suhunya? Perubahan suhunya adalah 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius. Lanjut. Tambah masa S-nya tetap 200 gram. Dikali LS. LS kita gunakan yang ini ya. Ini 80 kalori per gram. Kali 80 kalori per gram. Selesai LS-nya. Tambah proses ketiga masa airnya. Masa air ingat sama dengan masa S karena sudah mencair seluruhnya. 200 gram kali C air. Nah, ingat C air kita gunakan yang ini. 1 kalori per gram derajat Celcius. Perubahan suhunya, ingat dari sini, ini suhunya 0, ini 25. Berarti dari 0 jadi 25, perubahan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Untuk perubahan suhunya kita gunakan nilai positif ya. Meskipun di sini tanda negatif, intinya besar kurang kecil. Perubahan suhunya, selisihnya berapa. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu angka-angkanya. Setengah kali 10 itu adalah 5. 5 kali 200 itu adalah 1000. Maka kita tulis 1000. 1000 apa? Nah, kita lihat sini satuannya. Gram dicoret dibagi dengan gram. Habis. Derajat Celcius dibagi derajat Celcius pun habis. Maka satuan yang tersisa tinggal kalori. Maka kita tulis di sini kalori. Berikutnya yang sebelah sini. Tambah. Ini juga kalau kita lihat satuannya ini gram dibagi gram. Habis ya. 200 kali 80. Ini jadi 16.000. Satuannya kalori. Tambah yang sebelah sini, ini satuannya gram, bagi gram coret juga, ini derajat Celcius bagi derajat Celcius, coret, yang sisa adalah 200 kali 1 kali 25. Ya, 25 kali 2 itu kan 50, ada ratusnya, jadi 5000, satuannya kalori. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 1000 tambah 16.000 itu adalah 17.000, tambah 5.000, maka totalnya adalah 22.000 kalori. Nah, ini kalori yang dibutuhkan untuk mengubah es bersuhu min 10 derajat Celcius jadi 25 derajat Celcius. Untuk penulisan ini boleh juga dinyatakan bahwa kalorinya kita nyatakan 22.000 kalori. Ini kita tulis kilokalori KK.